Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Fast and the Furious. Kalian para pencinta film action pasti udah gak asing lagi sama seri film yang menempati posisi ke-10 di tengah franchise dan seri film terlaris hingga saat ini, apalagi kalau bukan The Fast and the Furious. Nah, berhubung seri lanjutan dari The Fast and the Furious akan keluar pada bulan Mei tahun ini, MPM akan membahas 8 film utamanya yang tergabung dalam The Fast Saga. Oh iya, seperti biasa kalau ada yang salah-salah di pembahasannya, langsung aja disikat kolom komentarnya. Filmnya dimulai dengan scene pembajakan barang-barang elektronik di sebuah dermaga. Pembajakannya ternyata dilakukan oleh sebuah geng yang selalu memakai mobil-mobil modifikasi dan juga helm motocross. Para FBI kemudian mengirim seorang polisi bernama Brian O'Connor buat menyamar dan menggali informasi tentang para pembajak ini. You want that detective badge fast, kid. And you want to know something? The FBI can help. Brian bekerja sebagai seorang kasir di sebuah toko suku cadang mobil supaya dia bisa lebih tahu tentang dunia permobilan dan sekaligus juga buat nyari informasi tentang mobil-mobil yang dipakai buat aksi pembajakannya. Brian juga sering datang ke warung milik petinggi dunia perbalapan liar di film ini, yaitu Dominic Toretto. Kita juga diperkenalkan dengan adik Dom sekaligus gebetan Brian, yaitu Mia Toretto, dan juga pacar Dom, yaitu Letty Ortiz. Sehabis nongkrong di warung Dom, Brian diajak berantem sama sahabat Dom, yaitu Vince, yang gak suka kalau Mia dideketin sama Brian. Dom menghentikan pertarungannya dan juga mengusir Brian. Don't come around here again. Brian kemudian mengikuti sebuah balapan liar buat mencari koneksi baru dan juga buat nyari muka di depan Dom yang ternyata juga ikut dalam balapannya. Brian kalah dalam balapannya, tapi Brian akhirnya berhasil buat mendapatkan respect Dom karena telah berhasil menyelamatkan Dom dari kejaran polisi. Long story short, Brian berhasil buat masuk ke lingkaran pertemanan Dom dan juga lingkaran percintaan Mia. Oh ya, by the way, Dom juga ngeliatin mobil Dodge Charger keluaran tahun 70 punya bapaknya. Damn. Brian awalnya mengira kalau pelakunya adalah sebuah geng motor dari Cina, tetapi akhirnya dia menyadari kalau pelakunya adalah Dom dan juga krunya. Brian mengungkap identitas aslinya kepada Mia dan menyuruh Mia buat bantuin dia menghentikan Dom. Di tempat yang berbeda, Dom dan krunya melakukan pembajakan truk lagi, tetapi sayangnya pembajakannya nggak berjalan mulus. Letty kecelakaan, tetapi untungnya dia nggak apa-apa. Vince terluka, tetapi untungnya Brian datang di saat yang tepat dan menyelamatkan Vince. Brian akhirnya mengungkapkan identitas aslinya kepada semuanya untuk menyelamatkan nyawa Vince. This is Officer Brian O'Connor. Di endingnya, Dom dan Brian melakukan balapan lagi, tetapi sayangnya mobil Dom terpental setelah menabrak sebuah truk. Dom mengira Brian akan menangkapnya, tetapi hati Brian ternyata udah luluh dan dia akhirnya melepaskan Dom. I owe you 10-second car. Setelah melepaskan Dom dari hukuman, Brian kini menjadi seorang buronan dan dia memutuskan buat pergi ke Miami. Di sana Brian berteman dengan Ted Sparker yang membantu Brian buat meniti karirnya sebagai seorang pembalap liar. Suatu malam, Brian berhasil buat memenangkan sebuah balapan, tetapi sayangnya Brian tertangkap setelah mobilnya terkena panah elektrik yang membuat mobilnya mogok. Brian kembali bertemu dengan teman FBI-nya dan Brian kemudian ditawari sebuah misi dengan imbalan kalau catatan kriminal Brian akan dihapus. Brian ditugaskan untuk menghentikan seorang bos narkoba yaitu Carter Veron yang ternyata sedang mencari seorang supir, jadi para FBI menyuruh Brian buat menyamar sebagai supirnya. Brian setuju dengan syarat kalau teman masa kecil Brian yaitu Roman Pierce juga ikut dalam misinya. Mereka juga diperkenalkan dengan seorang agen yang juga menyamar sebagai asisten Carter yaitu Monica Fuentes. Brian dan Roman berhasil menjadi supir pribadi Carter dan mereka ditugaskan buat mengantar uang Carter ke kapal pesiar miliknya. Dengan bantuan Tess dan juga temannya yaitu Suki, Brian bersama Roman akhirnya berhasil untuk mengantar uangnya. Carter ternyata telah mengetahui tentang penyamaran Monica dan Carter berusaha kabur dengan kapalnya. Untungnya Brian dan Roman berinisiatif buat nerbangin mobilnya ke kapalnya untuk menyelamatkan Monica dan juga menangkap Carter. Di endingnya Brian dan Roman kini sudah bersih dari catatan kriminal dan mereka juga berhasil buat mencuri uangnya Carter. Selanjutnya adalah film Fast and Furious yang keluar pada tahun 2009. Oke, sebelum kalian komen kalau urutan film ketiganya itu sebenarnya adalah Tokyo Drift, Tokyo Drift emang sengaja di skip dulu karena timeline Tokyo Drift itu sebenarnya terjadi setelah beberapa film lagi. 5 tahun setelah film pertamanya, kita diperlihatkan Dom bersama Letty yang bersembunyi di Dominican Republic. Dom kembali melakukan aksi pembajakannya bersama kru barunya yaitu Tego, Reiko, Han, dan juga Kara.
we'd be robbing banks by now. Aksi pembajakan Dom menarik perhatian para polisi, jadi Dom memutuskan untuk membubarkan krunya. Time for you to go do your own thing. Heard they're doing some crazy shit in Tokyo. Dom juga meninggalkan Letty supaya Letty terhindar dari bahaya. 3 bulan setelah meninggalkan Letty, Dom mendapat kabar dari Mia kalau Letty telah mati dalam sebuah kecelakaan mobil. Dom, it's Letty. She's been murdered. Dom kembali ke Los Angeles untuk melihat pemakaman Letty dan dia juga menginvestigasi kecelakaan Letty menggunakan indera keenamnya. Di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan Brian yang kembali menjadi agen FBI dan kini dia ditugaskan untuk menangani seorang kriminal misterius bernama Arturo Braga. Sebelum kematiannya, Letty ternyata juga menjadi seorang agen FBI bersama Brian dengan imbalan kalau catatan kriminal Dom akan dibersihkan. Investigasi Brian dan Dom membuahkan hasil dan mereka mendapatkan informasi kalau Braga sedang mencari supir untuk aksi kriminalnya. Setelah balapan yang epik, Dom dan Brian berhasil menjadi anak buah Braga. Work for Braga now. Kita juga diperkenalkan anak buah Braga lainnya yaitu Wonder Woman yang di sini bernama Giselle Yasar. Dom kembali melanjutkan investigasinya dan dia menyadari kalau pembunuh Letty adalah salah satu anak buah Braga yaitu Phoenix Calderon. Dom dan Brian kemudian ditugaskan oleh Braga untuk mengantar heroin ke Meksiko. Dom dan Brian kabur dengan heroinnya untuk memancing Braga keluar dari persembunyiannya. Mereka bertemu dengan Braga tetapi terungkap kalau dia adalah Braga yang palsu dan Braga yang asli adalah orang yang selama ini menyamar sebagai asisten Braga yaitu Campos. Braga berhasil kabur setelah hampir menabrak Giselle tapi untungnya Giselle diselamatkan oleh Dom. Dengan bantuan Giselle yang kini baik, Dom dan Brian menemukan Braga tetapi Braga berhasil kabur bersama anak buahnya. Dom dan Brian mengejar Braga dan singkat cerita Brian tidak berdaya melawan Phoenix. Untungnya Dom akhirnya datang dan menabrak Phoenix. Braga berhasil ditangkap dan Dom juga tertangkap karena dia nggak mau meninggalkan Brian yang lagi sekarat. Dom dijatuhi hukuman tetapi untungnya Brian yang kini telah resign dari FBI bersama Mia, Tego, dan Rico akhirnya berusaha untuk menyelamatkan Dom. Mereka berhasil membebaskan Dom dan kini mereka bertiga resmi menjadi buronan. Mereka kabur ke Brasil di mana mereka bertemu dengan kawan lama mereka yaitu Vince. Vince memberi mereka pekerjaan untuk mencuri mobil dari sebuah kereta. Couple of high-end cars, easy target. Setelah scene epik pencurian mobil dan peledakan keretanya, mereka berhasil membawa pulang sebuah mobil Ford GT. Di dalam mobilnya ternyata terdapat sebuah chip yang berisi informasi rahasia terkait bisnis narkoba milik seorang kriminal bernama Hernan Reyes. Reyes kemudian mengirim anak buahnya untuk mengambil chipnya kembali. Di tempat yang berbeda, kita dikenalkan dengan seorang agen khusus yaitu The Rock yang di film ini bernama Luke Hobbs. Hobbs dikirim untuk menangkap Brian dan Dom karena dituduh membunuh para agen pemerintahan saat pencurian mobilnya, yang padahal dibunuh oleh anak buah Reyes yang saat itu juga sedang berusaha untuk mencuri mobilnya. Hobbs juga dibantu seorang polisi lokal bernama Elena Neves yang sekaligus juga menjadi penerjemahnya. Pasukan Reyes dan pasukan Hobbs datang bersamaan untuk mencari Dom dan semuanya menjadi chaos. Dom menyelamatkan Elena dari pasukan Reyes dan menjadi awal percintaan mereka. Brian, Mia, dan Dom berhasil kabur dan Mia mengatakan kalau dia sedang hamil. Mereka memutuskan untuk tetap bersama dan menggunakan informasi tentang Reyes untuk mencuri harta miliknya. Mereka membentuk sebuah tim dengan pemain dari film-film sebelumnya yang terdiri dari Han, Roman, Ted, Giselle, Tego, Rico, dan juga Vince. Sebelum melakukan pencuriannya, mereka didatangi oleh Hobbs yang datang untuk menangkap mereka. Setelah pertarungan epik dengan Hobbs, Dom dan yang lainnya akhirnya berhasil ditangkap. Di perjalanan, mereka diserang oleh pasukan Reyes yang membunuh semua pasukan Hobbs terkecuali Hobbs dan Elena karena mereka diselamatkan oleh Dom dan juga Brian. Di scenes ini juga diperlihatkan Vince yang tertembak dan akhirnya mati. Hobbs dan Elena bersedia untuk membantu Dom dalam pencuriannya karena berniat membalaskan dendam kematian pasukannya. Long story short, mereka berhasil mencuri berangkas Reyes dan juga membunuhnya. Hobbs kemudian membebaskan Dom dan Brian untuk sementara dengan syarat mereka tidak membawa berangkasnya. Terungkap kalau berangkasnya ternyata kosong karena Dom dan yang lainnya berhasil untuk menukarnya. Jadi di endingnya mereka berhasil mendapatkan uangnya dan hidup bahagia untuk sekarang. Kita juga diperlihatkan hubungan percintaan Han bersama Giselle, Dom bersama Elena, dan juga Brian bersama Mia. Kita kembali diperlihatkan Hobbs yang kini ditugaskan untuk menangkap seorang kriminal bernama Owen Shaw.
Hobbs merasa dirinya tidak mampu menangkap Owen sendirian, jadi Hobbs memutuskan untuk mencari Dom untuk membantunya. Dom awalnya nggak mau ikut campur karena dia sekarang udah bahagia bersama Elena, tetapi si Hobbs akhirnya menunjukkan sebuah berkas yang mengatakan kalau Letty masih hidup dan kini dia bekerja untuk Owen. Dom mengassemble timnya lagi yang sekarang terdiri dari Brian yang kini udah menjadi seorang bapak, Roman, Ted, Han, dan juga Giselle. Mereka kesulitan menangkap Owen karena Owen menggunakan sebuah mobil Tamiya yang bisa ngelempar mobil lainnya. Di sela-sela pengejarannya, Dom bertemu dengan Letty yang akhirnya menembak Dom karena dia ternyata amnesia. Mereka berusaha mencari informasi tentang Owen dan Han bersama Roman berhasil menemukan Letty. Mereka berusaha untuk mengejar Letty tetapi digagalkan oleh kru Owen lainnya yaitu Joe Taslim, aktor kesayangan kita yang di sini berperan sebagai Jah. Long story short, Ted berhasil melacak keberadaan Owen dan krunya yang kini berusaha untuk mencuri sebuah alat yang bisa mematikan daya di sebuah wilayah. Mereka berhasil mengagalkan rencana Owen dan Dom juga berhasil menyelamatkan Letty yang akhirnya kembali ke pelukan Dom. Mereka menangkap Owen tetapi anak buah Owen ternyata telah berhasil menculik Mia. Mereka terpaksa membebaskan Owen dan Owen bersama krunya berusaha kabur dengan menggunakan sebuah pesawat. Dom bersama Hobbs dan yang lainnya berusaha untuk menghentikan Owen dan juga krunya. Owen terlempar dari pesawatnya dan Giselle akhirnya mati setelah berusaha untuk menyelamatkan Han. Di endingnya mereka kembali ke Los Angeles dan mengadakan sebuah pesta barbecue. Hobbs juga datang untuk memberitahu kalau mereka telah bebas dan Elena merelakan Dom yang kini bahagia bersama Letty. Kita sampai di film ketiganya yang membuat alur ceritanya menjadi sangat menyenangkan, apalagi kalau bukan The Fast and the Furious Tokyo Drift. Setelah kematian Giselle, Han pergi ke Tokyo dan bergabung dengan sebuah komunitas drift racing. Kita juga diperkenalkan karakter baru yaitu Sean Boswell yang baru aja pindah ke Tokyo. Sean menantang seorang raja drift Tokyo / anak Yakuza buat balapan karena Sean berniat buat nikung pacarnya. Han meminjamkan mobilnya pada Sean dan singkat cerita Sean kalah. Han mengajari Sean untuk ngedrift tetapi Han sayangnya harus berurusan dengan para Yakuza karena Han ternyata telah menggelapkan uang mereka. Han berusaha kabur tetapi Han akhirnya tertabrak oleh sebuah mobil Mercedes. Han ternyata ditabrak oleh seorang antagonis baru yaitu Deckard Shaw. Shaw adalah kakak dari Owen Shaw yang kini berniat untuk membalaskan dendam adiknya. Shaw melanjutkan pembalasan dendamnya dengan membuat Hobbs dirawat di rumah sakit dan juga meneror Dom dengan menggunakan sebuah bom. Setelah menemui Hobbs, Dom pergi ke Tokyo untuk mengonfirmasi kematian Han. Setelah berbincang dengan Sean, Dom kembali ke Los Angeles dengan tubuh Han untuk dimakamkan. Di sela-sela pemakamannya, Dom melihat Shaw yang mengintai mereka, jadi Dom berusaha untuk mengejarnya. Mereka tiba di sebuah terowongan dan mereka saling menabrakkan mobil mereka. Sebelum Shaw bisa membunuh Dom diselamatkan oleh agen yang sangat rahasia yang bernama Mr. Nobody. Mr. Nobody ternyata datang atas saran dari Hobbs untuk meminta Dom dan kru lainnya membantunya menyelamatkan seorang hacker bernama Ramsey. Mr. Nobody berjanji akan mengizinkan Dom untuk menemukan Shaw dengan menggunakan sebuah program canggih bernama God's Eye. Setelah scene skydiving mobil yang epic, Dom bersama kru lainnya akhirnya berhasil untuk menyelamatkan Ramsey. Ramsey berkata kalau God's Eye-nya berada di Abu Dhabi, jadi Ramsey bersama Dom dan yang lainnya pergi ke Abu Dhabi. Mereka bertemu dengan Safar yang mengatakan kalau dia telah menjual God's Eye-nya ke seorang pangeran yang menyimpannya di dalam mobilnya. Dom bersama Brian berusaha mencuri mobilnya dengan menerbangkannya ke gedung lainnya. Mereka terpaksa keluar dari mobilnya karena remnya blong, tetapi mereka berhasil mendapatkan God's Eye-nya. Mereka menggunakan God's Eye untuk melacak Shaw, tetapi Shaw ternyata sudah siap untuk menghadapi mereka. Dom mengeluarkan mobil American Muscle-nya untuk menghadapi Shaw, tetapi Shaw menggunakan sebuah drone yang membuat mereka kewalahan. Untungnya Hobbs memutuskan untuk keluar dari rumah sakit dan menggunakan sebuah ambulan untuk menghancurkan drone-nya. Woman, I am the cavalry. Di tempat yang berbeda, Dom bertarung dengan Shaw dan Dom berhasil mengalahkan Shaw. Shaw kini dipenjara oleh Hobbs dan di endingnya kita diperlihatkan perpisahan Dom bersama Brian yang memutuskan untuk pensiun karena film ini merupakan film di mana Paul Walker yaitu aktor yang memerankan Brian O'Connor mati dalam kecelakaan di dunia nyata. Dom bersama Letty kini berada di Havana untuk liburan bulan madu. Dom bertemu dengan Cypher yang ternyata adalah seorang teroris cyber kelas dunia. Cypher memperlihatkan kalau dia telah menculik mantan pacar Dom yaitu Elena dan juga terungkap kalau Dom memiliki seorang anak bersama Elena.
Tak lama setelah itu, Dom mendapatkan telepon dari Hobbs yang meminta Dom dan krunya untuk mencuri sebuah alat bernama EMP. I got a job in Berlin and I need a favor, brother. Mereka pergi ke Jerman untuk mencuri alatnya, tetapi Dom mengkhianati Hobbs dan pergi dengan pesawat Cyper bersama alatnya. Karena itu merupakan misi yang sangat rahasia, Hobbs terpaksa menjalani masa hukuman untuk sementara. I will beat your ass like a Cherokee drum. Hobbs bertemu dengan Shaw di penjara dan mereka memutuskan untuk kabur dari penjara. Mr. Nobody datang untuk membantu mereka kabur dan memaksa mereka untuk bekerja sama untuk menghentikan Cypher. Shaw juga mengungkap kalau Cypher adalah orang di balik kejahatan yang dilakukan oleh adiknya, yaitu Owen. Cypher came to me first, wanted me to steal Nightshade for it. When I said no, she went after my brother. Dom ditugaskan untuk mencuri sebuah kode nuklir oleh Cypher, dan Cypher juga meretas mobil-mobil untuk mempermudah pekerjaan Dom. Dom berhasil mendapatkan kodenya, tetapi para kru akhirnya datang dan berusaha untuk menghentikan Dom. Dom kabur, tetapi Shaw berhasil mengejarnya, jadi Dom terpaksa menembak Shaw. Letty mengambil kodenya dari Dom, tetapi Dom tidak bisa menembak Letty. You love me. Salah satu anak buah Cypher datang menemui Letty untuk mengambil kode nuklirnya. Sebagai hukuman bagi Dom, Cypher menyuruh anak buahnya untuk membunuh Elena. Para kru pergi ke Rusia untuk menghentikan Cypher yang berusaha untuk mendapatkan nuklirnya yang berada di sebuah kapal selam. Shaw dan Owen ternyata masih hidup dan kini mereka berusaha untuk menyelamatkan anak Dom yang berada di kapal Cypher. Terungkap kalau Shaw ternyata hanya berpura-pura tertembak oleh Dom karena Dom ternyata sempat menemui ibu dari Shaw dan juga Owen. Long story short, Shaw berhasil menyelamatkan anak Dom, tetapi Cypher akhirnya berhasil kabur. Di endingnya, Hobbs kini pensiun dan Dom bersama yang lainnya seperti biasa mengadakan barbecue. Everyone, meet Brian. Oke guys, itulah dia alur cerita dari The Fast and the Furious. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe agar tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Sekian dari kami dan have a nice day.